Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Cloud Accounting kelas A yang beranggotakan saya sendiri Eva Damayanti dengan kedua rekan saya yaitu Zainul Arifin dan Vivi Malarosita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait prospek UMKM yang ada di Jember. Yaps, namanya adalah Everyday Store, yaitu salah satu usaha yang menjual berbagai macam produk fashion dan kosmetik untuk masyarakat yang membutuhkan guna mempercantik penampilan mereka. Everyday Store ini sendiri merupakan sebuah usaha yang menyediakan berbagai macam produk fashion dan produk skincare. Toko ini merupakan usaha yang didirikan oleh dua orang bersaudara, yaitu untuk pemilik toko secara offline-nya bernama Bapak Muhammad Soleh dan yang membantu pengelolaan serta pemasaran secara online adalah adiknya, yaitu Ibu Halimatus Syadiah. Di mana untuk toko yang penulis teliti ini berada di Jember, tepatnya di Jalan Jawa. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa untuk Everyday Store yang ada di Jalan Jawa ini mulai beroperasi sejak bulan Maret 2022, di mana untuk pengelolanya dilakukan oleh Ibu Halimatus Syadiah yang bertanggung jawab terkait keberlangsungan dan mengontrol usaha dalam toko tersebut. Kemudian, jika kita berbicara terkait dengan sistem pengelolaan atau pencatatan keuangan di toko ini, itu sudah menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan pemasaran secara online juga. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka diperoleh informasi bahwa pencatatan tersebut itu hanya untuk keluar dan juga masuknya barang. Oleh karena itu, kami mencoba menyusun pencatatan laporan keuangan tersebut ke dalam aplikasi berbasis Accurate dan juga Zahir yang berguna dalam efisiensi pencatatan transaksi jurnal maupun laporan keuangan dalam toko tersebut. Baik, kita akan menyusun laporan keuangan Everyday Store ini dengan menggunakan aplikasi Accurate. Nah, untuk melakukan pencatatan di aplikasi Accurate ini, pertama perlu kita ketahui kebijakan akuntansi pada Everyday Store ini. Yang pertama, dia tidak ada PPN, kemudian penyusutannya itu menggunakan metode garis lurus. Kemudian yang ketiga, dia memiliki peralatan dengan masa manfaat 4 tahun dan juga memiliki bangunan dengan masa manfaat 15 tahun. Berikutnya kita akan menginput besarnya saldo awal akun yang dimiliki oleh Everyday Store ini. Baik, kita langsung aja input ke aplikasi Accurate-nya. Nah, untuk menginput besarnya saldo awal akun, kita pilih daftar, kemudian daftar akun. Nah, kemudian kita isi besarnya saldo awal akun sesuai dengan di neraca saldo yang dimiliki oleh Everyday Store ini. Kemudian setelah kita menginput saldo awal akun, di sini Everyday Store ini juga memiliki data customer dan supplier. Baik, kita langsung aja input data supplier dan customer ini, dan jangan lupa input juga utang dan piutang yang dimiliki oleh supplier dan customer-nya. Baik, kita langsung aja input data tersebut. Kita pilih menu daftar, kemudian untuk supplier kita pilih pemasok. Nah, kita isi sesuai dengan supplier yang dimiliki oleh Everyday Store ini, dan jangan lupa kita isi saldo awal utang yang dimiliki oleh Everyday Store. Kemudian setelah menginput saldo awal utang yang dimiliki Everyday Store ini, kita input saldo awal piutang yang dimiliki oleh customer, dan juga menginput data customer yang dimiliki oleh Everyday Store ini, yaitu kita pilih daftar, kemudian pilih pelanggan. Nah, kita isi sesuai dengan customer yang dimiliki oleh Everyday Store ini, dan jangan lupa isi saldo piutang yang dimiliki oleh Everyday Store ini. Kemudian setelah kita menginput data customer dan data supplier, kita menginput data persediaan yang dimiliki oleh Everyday Store ini. Di sini Everyday Store ini memiliki beberapa persediaan yang dimiliki oleh Everyday Store. Baik, kita langsung aja input di aplikasi Accurate-nya. Untuk menginput data persediaan, kita pilih menu persediaan, kemudian pilih barang dan jasa.
Nah, kemudian kita input data persediaan barang dagang Everydistore ini sesuai dengan di dokumen prospektus tadi. Nah, kita isi persediaan barang dagang dan jangan lupa kita isi harga beli dan harga jual yang dimiliki oleh toko Everydistore ini. Kemudian setelah kita menginput data persediaan, kita langsung saja masuk ke transaksinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita memasukkan data-data tersebut, selanjutnya kita akan menginput transaksinya. Nah, terkait penjualan, kita langsung ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Di sini ada contoh yang sebelumnya saya sudah record. Jadi nanti kita akan memasukkan nama pelanggan di sini, lalu tanggal pembeliannya nanti diubah, lalu kita memasukkan item pembelian, kuantitasnya, lalu nanti di sini ada total yang harus dibayar oleh pelanggannya. Nah, ketika pembayarannya itu tunai, maka langsung kita klik bayar, dan otomatis di sini nanti ada tulisan paid yang berarti bahwa transaksinya itu sudah lunas. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, jika pembayaran itu kredit, maka setelah menambahkan data di sini, kita langsung klik simpan dan tutup. Lalu ketika kita akan melunasi piutangnya, kita ke penerimaan penjualan. Di sini juga sudah saya contoh, yaitu Tuan Zainul Arifin yang sudah melunasi piutangnya. Jadi kita akan memasukkan nama pelanggannya, tanggalnya, lalu kita di sini juga akan memilih akun banknya, yaitu kita mengisi payment amount, yaitu jumlah yang harus dibayar oleh pihak yang ngutang. Lalu untuk cek amount-nya itu sama kayak pay amount. Lalu kita klik checklist di sini, lalu kita klik simpan dan tutup, dan otomatis transaksi ini sudah lunas. Terkait pembelian itu sama seperti penjualan, kita masuk ke faktur pembelian. Nah, jadi di sini toko Everydistore itu sudah membeli ke pemasok, yaitu KNO Fashion. Jadi nanti kita juga mengubah tanggalnya, kita masukkan itemnya, kuantitasnya, lalu di sini ada totalnya. Lalu langsung kita klik simpan dan tutup karena pembayarannya itu sudah secara tunai. Nah, setelah semua transaksi itu sudah diinput, lalu kita ke jurnal penyesuaian. Kita ke buku besar, lalu ke bukti jurnal umum. Dan di sini kita akan mengubah tanggalnya, yaitu tanggal 31 Maret. Untuk deskripsinya yaitu jurnal penyesuaian. Lalu kita masukkan akun-akun yang perlu disesuaikan nanti di sini. Lalu setelah selesai kita klik simpan dan tutup. Seperti itu. Lalu setelah selesai penyesuaian, kita akan merekonsiliasi bank. Kita masuk ke kas bank, lalu ke rekonsiliasi bank. Kita mengubah akun banknya di sini, yaitu kas bank. Lalu kita masukkan tanggal rekonsilnya, yaitu tanggal 31 Maret. Lalu kita sini checklist semua, di-checklist semua. Lalu kita tulis ini nominal 3 juta ini ke satu rekening koran. Nah, itu kita klik save dan close, dan otomatis akun kas bank ini sudah terrekonsil. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan di aplikasi Zahir. Nah, untuk melakukan pencatatan di aplikasi Zahir, sama seperti di aplikasi Accurate, pertama kita perlu mengetahui kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Everydistore. Nah, di sini kami sudah menyiapkan aplikasi Zahir dengan nama perusahaan Everydistore. Nah, setelah itu kita mencatat saldo awal akun yang dimiliki oleh toko Everydistore ini, yaitu dengan cara pilih setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal akun.
Nah, kemudian kita input sesuai dengan di neraca saldo yang dimiliki oleh FVD Store. Nah, di sini saya sudah mencatat besarnya saldo awal akun yang dimiliki oleh FVD Store sesuai dengan di neraca saldo. Kemudian setelah itu kita menginput data customer dan supplier yang dimiliki oleh toko FVD Store, yaitu dengan cara kita pilih menu data alamat, kemudian pilih data nama alamat. Nah, kemudian kita isi data supplier dan customer yang dimiliki oleh FVD Store ini sesuai dengan data yang ada di dokumen prospektus tadi. Nah, kemudian untuk data customer kita pilih customer. Kalau misalkan untuk menginput data supplier kita pilih vendor. Nah, untuk data customer dan supplier ini kita sesuaikan dengan data customer yang dimiliki oleh toko FVD Store, demikian juga dengan data suppliernya. Nah, setelah itu kita menginput data saldo utang piutang yang dimiliki oleh customer dan supplier yang dimiliki oleh FVD Store ini, yaitu dengan cara setting kemudian saldo awal. Nah, untuk menginput data saldo awal piutang, kita pilih saldo awal piutang usaha. Nah, kemudian kita input sesuai dengan saldo awal piutang yang dimiliki oleh FVD Store. Kemudian untuk menginput saldo awal utang yang dimiliki oleh FVD Store, kita pilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal utang usaha. Nah, di sini kita input saldo awal utang usaha sama sesuai dengan yang dimiliki oleh toko FVD Store. Kemudian setelah itu kita menginput data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh FVD Store, yaitu kita pilih menu persediaan, kemudian pilih data produk. Nah, kemudian kita input sesuai dengan data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh toko FVD Store. Deskripsi, kemudian harga beli, kemudian harga jualnya kita masukkan sesuai dengan yang dimiliki oleh FVD Store. Nah, di sini saya sudah mencatat persediaan yang dimiliki oleh FVD Store ini. Misalkan di sini terdapat BioAqua, Blos, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mencatat data persediaan, kita masuk ke transaksi yang terjadi di toko FVD Store yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ketika kita akan melakukan pencatatan terkait dengan transaksi penjualan maupun pembelian, kita masuk ke penjualan, kemudian invoice penjualan, bisa klik tambah data maupun daftar data. Sebagai contohnya di sini sudah ada data yang dimasukkan terkait dengan penjualan, dan di sini kita masukkan nama pelanggan, kemudian tanggal faktur kita sesuaikan dengan tanggal pengiriman, kemudian kita masukkan nama barang dan juga kuantitas barang yang terjual. Kemudian jika tunai kita klik tunai, kemudian kalau kredit tidak usah diklik tunai, kemudian kalau selesai kita klik rekam. Selanjutnya kita juga bisa menambah data, misalkan data baru kita klik di tambah data. Jadi kita sesuaikan saja sama seperti tadi, nama pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan penjualan secara kredit, maka ketika ada pelunasan piutang kita bisa lihat di bagian ini. Kemudian kita lihat contohnya ini sudah masukkan data. Kita tinggal masukkan nama customernya, tanggal, dan juga jumlah piutang yang dilakukan pembayarannya. Selanjutnya terkait dengan transaksi pembelian. Nah, kita masuk di penerimaan barang. Untuk caranya tidak jauh berbeda dari transaksi penjualan tadi. Kemudian terkait dengan pelunasan utangnya juga kita bisa masukkan di pembayaran utang usaha. Caranya juga sama terkait dengan transaksi penjualan. Selanjutnya kita masuk ke buku besar untuk melakukan pencatatan terkait dengan transaksi jurnal umum. Jadi di sini misalkan pembayaran gaji maupun terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kita bisa lihat di daftar data. Nah, di sini misalkan pembayaran gaji karyawan. Kita masukkan tanggalnya, kemudian keterangan, kemudian terkait akunnya, lalu nominal lagi debit dan kredit. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya, ketika akan melakukan rekonsiliasi bank, pertama-tama kita harus mengetahui saldo rekening bank yang kita masuk di daftar rekening. Kemudian kita lihat dulu saldo banknya adalah 3.441.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kas dan bank. Kita masuk di rekonsiliasi bank, tambah data. Nah, ini tanggalnya kita sesuaikan, kemudian saldo rekening korannya sama seperti saldo bank tadi, 3.441.000. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini nanti ini karena sudah direkonsiliasi, maka ini tampilannya kosong. Namun ketika belum, kita tinggal merekonsiliasinya. Lalu diklik rekonsiliasi. Setelah itu, ketika kita akan mencetak laporan keuangannya, kita masuk di laporan, kemudian ada jurnal umum dan lain sebagainya. Kita sesuaikan data apa yang kita butuhkan. Misalkan ada data jurnal, kemudian di sini ada neraca standar, lalu juga ada laba rugi standar. Contohnya ini. Jadi kita sesuaikan terkait dengan periode terkait transaksi tersebut. Nah, ini adalah contoh laba rugi dari toko yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Zahir ini. Selanjutnya kita cetak. Nah, dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui juga bahwasanya adanya penggunaan Zahir dan akurat dalam pencatatan transaksi keuangan ini dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Karena dalam aplikasi akuntansi seperti ini juga memiliki sistem yang terintegrasi dan terotomatisasi mulai dari penjurnalan maupun pengadaan kebijakan akuntansi. Sehingga suatu badan usaha dapat menyediakan informasi-informasi terkait dengan badan usaha tersebut atau laporan keuangan secara lebih akurat dan minim dari human error. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.